Sri Dewi ini lebih kepada kecerdasan, kelicikan. Dari kejadian itu, Sri Dewi menyimpan dendam dan amarah kepada Jilah. Perjalanan jiwa Jilah. Pada dasarnya kemarahan Sri Dewi diakibatkan oleh Jilah yang membuat jasadnya berwujud perempuan. Karena sebelum Sri Dewi dipisahkan dari jiwa Jilah, Sri Dewi juga di dalam diri Jilah dan terkesan sebagai ciptaan yang pertama. Dan dari sana timbullah gejolak rasa yang disebut nafsu. Dan sifat-sifat inilah yang dikatakan tiada adalah sifat malam atau negatif. Jilah mengeluarkan sifat-sifat negatif itu 99%, dan Jilah masih menyisakan satu sifat negatif dalam dirinya. Dan di dalam tubuh Sri Dewi sekarang berdiri 99 sifat negatif dan satu sifat positif. Sedang di dalam diri Jilah mempunyai 99 sifat positif dan satu sifat negatif. Alasan Jilah masih menyisakan sifat negatif dalam dirinya agar di masa depan kelak dia tahu apa-apa strategi dari 99 sifat negatif di dalam diri Sri Dewi. Sifat negatif ini bisa disebut sifat feminim dan sifat positif disebut maskulin. Tanpa dua karakter yang terlihat berseberangan ini, maka kehidupan tidak akan pernah seimbang, dan manusia-manusia yang dicipta tak akan mendapatkan kecerdasan seperti yang diharapkan. Tak terasa hari-hari telah terlewatkan, kebersamaan Jilah dan 4 wanita, termasuk Sri Dewi, menjalani kehidupan yang berbeda sebelum kehadiran Sri Dewi. Pertengkaran dan perdebatan sering terjadi di antara Jilah dan Sri Dewi. Ketidakpuasan Sri Dewi atas jasad perempuan yang dimilikinya semakin membesar. Karena ketika Sri Dewi di dalam jasad wanitanya, dia tidak bisa menyalurkan gejolak hasratnya kepada wanita ciptaan Jilah yang lain sebelum jasadnya dicipta menjadi Sri Dewi. Walaupun ketika Sri Dewi memiliki jasad perempuan, ketertarikannya berpindah kepada Jilah, tetapi ego dan gengsi menjadikan hal ini semakin rumit, dan semakin lama perasaan Sri Dewi kepada Jilah semakin membuatnya terasa sakit. Apalagi Jilah sering dekat kepada wanita-wanita selain dirinya. Di sini untuk bisa membedakan satu sama lain, wanita-wanita yang dicipta, kita memberikan nama kepada mereka. Yang pertama kita beri nama dengan sebutan Pri Biru. Yang kedua kita berikan nama Pri Hijau. Dan yang ketiga, Pri Yangan. Dan tak lupa, Sri Dewi sendiri. Pada suatu hari, Jilah baru datang dari mengambil buah-buahan dan melihat 3 pri itu duduk bersama dengan diam. Dan Jilah datang menghampirinya dan memberikan buah yang telah dipetiknya, sambil berkata dan tersenyum kepada para pri itu, "Makanlah," ucap Jilah sambil memberikan buah itu kepada 3 pri itu. Tanpa menjawab ketiga, pri itu mengambil dan memakan buah yang diberikan oleh Jilah. Tak lama, datanglah Sri Dewi dengan wajah yang penuh dengan kemarahan karena menahan rasa cemburu. Dia berkata, "Wahai Jilah, apakah kau memisahkan aku dari dalam dirimu hanya untuk menyakiti perasaanku?" Jilah menjawab, "Wahai Dewi, kenapa engkau berkata begitu? Engkau tahu sebenarnya apa tujuanku melakukan ini. Bukankah kau juga memiliki memori yang aku miliki? Jadi, pasti kau sudah paham apa yang aku lakukan." "Wahai Jilah, yang engkau lakukan hanya memperjelas keegoanmu padaku. Seandainya engkau mencipta jasad ini sama seperti jasadmu, kemarahan ini tidak akan terjadi. Jilah, sebenarnya kau mengetahui arah kemarahanku kepadamu. Sekarang kau ini berlagak tidak bersalah dalam hal ini. Kau memisahkan aku tanpa berdiskusi dulu kepadaku.
Aku harus berjasad yang seperti apa? Jilah menjawab. Wahai Dewi, ada sesuatu yang tidak bisa aku beritahukan kepadamu, dan alasan apapun yang aku lakukan ini, pada dasarnya baik juga bagimu. Sri Dewi menjawab dengan bernada tinggi. Sekarang, kau bicara soal kebaikan bagiku. Jilah, ketahuilah, satu-satunya kebaikan bagiku ialah kau yang berada di jasad ini. Biar kau merasakan apa yang aku rasa. Tapi, aku tahu keegoisanmu tidak akan membiarkan itu, kan? Kau ingin menjadi yang terhebat di antara kami. Itu kan tujuanmu? Jilah menjawab. Wahai Dewi, tenangkan dirimu. Berkata dalam kemarahan akan mengakibatkan akibat yang tidak baik bagimu di masa depan. Sri Dewi juga menjawab. Berhentilah dengan perkataan sepihakmu itu. Jilah, mulai hari ini, aku tak perlu berada di sini. Berada di sini, sama saja mengurung diriku di dalam kobaran api. Setelah berkata seperti itu, Sri Dewi pergi meninggalkan Jilah. Melihat hal itu, Jilah berlari mengejar Sri Dewi sambil berkata, Tunggu dulu Dewi. Jilah menghadang Sri Dewi dan berkata, Dewi, engkau tahu, selain dari kita, di sini tidak ada lagi manusia di bumi ini. Bagaimanapun keadaan yang terjadi, itu lebih baik daripada kau di luar sana. Dewi, renungkanlah. Aku memisahkanmu karena aku membutuhkan dirimu selalu mengiringi aku dalam perjalanan ini. Kau sudah tahu, hanya kita berdua yang memiliki memori dan bisa saling bicara. Sementara ketiga yang lain itu, engkau juga tahu, hanya seperti daging yang hidup. Dan kau tahu juga, antara aku dengan mereka. Hubunganku dengan mereka hanya terkait untuk masa depan yang akhir. Tidak lebih dari itu, Dewi.